Shalom, bertemu kembali di dalam STMJ hari ini 1 Oktober 2023 bersama saya Agustin Ramawati dari Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Ayat yang berkesan bagi saya dari bacaan Injil hari ini yaitu sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu tidak melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, dulu anak saya sering mengatakan lebih dahulu tidak untuk banyak hal, tapi kemudian dia juga mau akhirnya dan melakukannya, seperti makan dengan lauk ini atau mengikuti arahan dari kami berdua. Dan memang idealnya kita itu sebagai seorang anak diharapkan menjawabkan iya Bapak, dan akhirnya kita melaksanakan apa arahan dari orang tua kita, Bapak kita, sehingga kita tidak membiarkan diri kita sedikit pun untuk menyakiti hati sang Bapa. Akan tetapi kalau kita sudah terlanjur menyakiti hati sang Bapa dengan perbuatan-perbuatan dosa kita, maka marilah kita meniru teladan anak yang kedua, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, bahwa Allah mencintai kita dan Allah itu tidak ingin kita menderita karena segala dosa-dosa kita, tetapi sebaliknya ia ingin menyelamatkan kita juga memiliki hidup yang lebih baik. Tetapi justru karena dosa-dosa kitalah itu yang membuat kita sendiri yang masuk di dalam segala permasalahan hidup. Dan Allah itu juga menanti pertobatan kita meskipun mungkin kita sudah terlanjur banyak sekali mengatakan tidak untuk segala panggilannya dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadari, saya juga sadari sering jatuh dalam dosa untuk menghakimi orang lain, selalu melihat berbagai macam kesalahan orang lain, serta hidup dalam iri hati, kepahitan, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan firman Tuhan untuk mengampuni diri kita, situasi, dan juga orang-orang yang menyakiti kita, walaupun kita sudah sering diingatkan melalui firman di dalam persekutuan doa, melalui bimbingan-bimbingan teman-teman dan juga orang lain. Dan kita bukan termasuk orang yang menyesal dan percaya, meskipun kita sudah melihat pertolongan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup. Dan saya juga mengalami bahwa yang saya terima adalah hasil dari segala perbuatan saya. Kalau saya sering menghakimi, maka di dalam keluarga saya situasinya itu isinya penghakiman, isinya kemarahan. Tapi ketika saya ikhlas, mudah memaklumi, mengampuni kesalahan suami, anak, mertua, orang tua saya, maka yang saya rasakan di dalam keluarga adalah situasi yang damai, tenang, dan juga saya merasakan seperti Allah yang terus menerima dan mengasihi saya kembali walaupun saya sering menyakitinya. Sehingga jalan keluar dari segala persoalan, baik pekerjaan maupun pelayanan, maka Allah akan memberikan bimbingannya ketika hidup saya dipenuhi dengan ketenangan. Suatu ketika saya sedang banyak sekali tugas dan saya ditegur suami atas satu hal yang belum saya kerjakan dan bereskan. Saat itu saya merasa jengkel, kenapa suami saya tidak memahami bahwa saya itu juga lagi banyak tugas, banyak pekerjaan juga. Belum lagi harus mengurus makanan setiap hari, mengurus anak-anak, dan juga mempersiapkan tugas pelayanan saya, apalagi juga pekerjaan saya. Tetapi kemudian saya pakai pikiran saya, dan saya putuskan untuk mengontrol segala perasaan saya, bahwa iya, ternyata benar ya kata suami, untuk saya harus menyelesaikan masalah ini, pekerjaan ini lebih cepat supaya segera selesai, dan bukan membiarkan perasaan yang mengontrol diri saya, dan untuk minta selalu dipahami, dan akhirnya saya akan marah
Dan ketika hal itu saya lakukan, ternyata Tuhan memberikan banyak sekali peluang di dalam pekerjaan juga, serta saya bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan tanggung jawab yang ada. Dan bukan hati yang marah-marah, tetapi hati yang dipenuhi ketenangan dan terus mengandalkan Roh-Nya yang saya rasakan. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya, maka melalui firman Tuhan ini saya selalu diingatkan untuk terus setia mengikuti perintah-Nya dan dimampukan untuk terus melihat kebaikan Tuhan melalui bimbingan orang lain, teguran orang lain, dan untuk mengolah diri sendiri lebih baik dan percaya bahwa Ia akan terus membuka jalan bagi saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.